Kisah dramatis terungkap di pengadilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto 7 Mei. Kisah ini diungkapkan ex-anggota DPR Rizky Aprilia. Dia bercerita bagaimana Hasto bersikap sewenang-wenang terhadapnya. Hasto membentaknya dengan mengatakan, "Saya ini sekjen partai." Dan pada titik itu Rizky membalas menjawab, "Mas Hasto, Anda itu sekjen, tapi bukan Tuhan." Rizky menyampaikan cerita itu sambil menitikan air mata. Dia menceritakannya mungkin dengan mengingat penderitaan yang dialaminya di tahun 2019 itu. Rizky adalah caleg DPR dari PDIP pada 2019 di Dapil 1 Sumatera Selatan. Dia memperoleh suara terbesar kedua di dapil itu di bawah Nazarudin Kemas. Ketika Nazarudin meninggal, Rizky dengan sendirinya naik ke urutan teratas sehingga bisa mengisi kursi DPR. Namun belum lagi dilantik, dia mendapat perintah untuk mengundurkan diri. Rizky mengaku dapat perintah mundur pertama kali dari mulut bekas rekan separtainya Saiful Bahri. Perintah itu dia dengar saat mereka bertemu di Singapura. Saiful ketika itu meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto Kristianto. Menurut Saiful, posisinya akan diisi Harun Masiku yang jumlah perolehan suaranya jauh di bawah. Rizky mengaku dia juga dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur. Selain itu, dia juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur. Rizky menolak karena merasa ia memperoleh suara atas dasar kepercayaan rakyat. Rizky kemudian berusaha mengkonfirmasi langsung perintah tersebut ke Hasto pada 27 September 2019. Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan. Rizky merasa Hasto menyalahgunakan jabatan sekjen. Kepada Hasto, Rizky mengatakan dia hanya mau mundur jika mendapat perintah langsung dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto nampaknya tersinggung ditolak begitu. Hasto marah, menggebrak meja dan berkata pada Rizky, "Saya ini sekjen." Sayangnya ini malah menyebabkan Rizky menjadi emosional. Dengan keras pula dia menyatakan, Hasto bukan Tuhan yang bisa sesuka hati mengubah nasib orang. Hasto menghardik, "Anda melawan saya." Rizky pun menjawab, "Iya, saya melawan Anda, tapi bukan melawan partai." Seusai itu, Rizky pun meninggalkan ruang pertemuan. Seusai sidang, Hasto ditanya wartawan soal cerita Rizky tersebut. Tapi Hasto cuma bungkam dan segera meninggalkan pengadilan untuk kembali ke rumah tahanan. Sementara kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan Hasto berkata tegas semacam itu dalam posisinya sebagai sekjen partai. Dia mengatakan apa yang dilakukan Hasto sah sebagai sekjen partai. Sejalan dengan Roni, juru bicara PDIP Guntur Romli juga menyatakan Hasto hanya menjalankan tugasnya saat meminta Rizky mundur. Guntur menyatakan permintaan itu merupakan keputusan internal partai yang dikomunikasikan oleh Hasto sebagai bagian dari mekanisme organisasi. Pak Hasto dalam kapasitas resminya sebagai Sekjen PDIP melaksanakan keputusan internal partai. Segala komunikasi dengan kader merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang sah dan tidak mengandung unsur pemaksaan atau pelanggaran hukum, kata Guntur. Guntur pun menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan kepada Rizky karena pada akhirnya Rizky tetap jadi anggota DPR periode 2019-2024. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Joseph Aryo Adidarmo menambahkan bahwa karier Rizky tidak pernah dihambat oleh partai berlogo banteng moncong putih itu. Bahkan DPP PDIP tetap merekomendasikan Rizky sebagai calon wakil gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada 2024 yang lalu. Apa yang bisa kita pahami dari kisah Rizky ini? Apakah ini bisa menunjukkan bahwa Hasto memang terlibat? Menurut saya, kisah ini memang mengungkapkan gaya kepemimpinan Hasto. Dia memang arogan. Kisah ini juga menunjukkan keputusan untuk menyuruh mundur Rizky untuk kemudian diganti oleh Harun Masiku. Tapi untuk bisa menunjukkan Hasto berada di belakang operasi Harun Masiku ini, masih diperlukan bukti-bukti lain. Supaya Anda jangan bingung, saya akan jelaskan dulu secara ringkas apa yang didakwakan pada Hasto. Ada dua dakwaan kepada Hasto. Pertama, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta rupiah. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu mengurus penetapan pergantian antar waktu PAW Harun Masiku. Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, serta Harun sendiri.
Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. Keterlibatan Hasto dalam pemberian suap ini belum terlihat dalam persidangan. Selain itu, KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun bisa kabur. Harun pun masih menjadi buron KPK sampai sekarang. Rizky dalam hal ini tidak terkait langsung dengan kedua dakwaan itu. Dia hanyalah orang yang diminta mengundurkan diri dari kursi DPR untuk digantikan oleh Harun. Rizky sendiri heran mengapa PDIP memutuskan Harun menjadi caleg yang harus mengisi posisi yang ditinggalkan Nazarudin, sementara suara Harun jauh di bawah. Menurut hasil googling Rizky, Harun adalah mantan kader Partai Demokrat yang juga pernah maju menjadi caleg. Jadi kalau suaranya kecil dan dia sebenarnya bukan kader loyal PDIP, mengapa Harun sedemikian diupayakan untuk digolkan sebagai anggota legislatif? Tapi kembali ke isu semula. Rizky nampaknya dihadirkan sebagai saksi untuk membuka jalan bagi upaya membongkar dakwaan terhadap Hasto. Kuasa hukum Hasto yang lain, Patra Zen, juga mengatakan kesaksian Rizky dalam persidangan tidak memberatkan Hasto dan tidak berkaitan langsung dengan perkara yang didakwakan kepada Hasto. Sekali lagi, ini kasus suap katanya. Bukan kasus sengketa pemilu, bukan perkara pengganti antar waktu, bukan perkara sengketa partai, ini perkara. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu penyampaian dari Bung Adi Armando ya ketika kita tadi mendengarkan ada beberapa atau ada kader PD Perjuangan mengatakan bahwa Pak Hasto lu bukan Tuhan ya. Lu itu hanya sekjen gitu ya. Kurang lebih seperti itu tadi disampaikan oleh Bung Adi Armando. Ya tentu dengan kasus Hasto sampai saat ini tak kunjung selesai terkait kasus Harun Masiku yang diduga telah menyuap KPU RI ya untuk mendapatkan ya kursi di dapil berapa itu kemarin saya lupa ya. Dan ini kasus sudah lama sekali dan belum kelar-kelar sampai sekarang. KPK kemarin telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dan sempat melakukan penahanan dan mengajukan pra peradilan dan itulah berlanjut terus menerus sampai hari ini tak kunjung selesai. Kita nggak tahu benarkah Hasto terlibat atau tidak karena ini masih berjalan proses sidang pengadilan dan nanti ke depan kita akan melihat siapa sebetulnya yang terlibat dan kemudian benarkah ada unsur politisasinya. Nah, ini dia yang kita tidak tahu pasti. Ya karena ini hanya sekedar dugaan-dugaan saja dan juga berbagai pengamatan yang diamati oleh para pengamat politik, politisi dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba bahas bagaimana penilaian teman-teman kita, misalnya dari Afkars Basa. Itu yang pengacara-pengacara ya, tolong bilang si apa nih? Tinggal bela si Hasto masih sanggup menutupi kejahatan orang. Kalian emang hati sampah ya. Mohon sampaikan ke istana, yang paling penting saat ini adalah perang argumen. Sebab saat ini para gerombolan pengacau negeri sering warawiri di berbagai platform media. Dan pemerintah kalah telak soal argumen. Ini berbahaya menurut saya sebagai masyarakat yang rindu kedamaian. Ketok palu sudah buat Hasto mentang-mentang sekjen PDIP angku-angku lagi korupsi. Jadi sering sekali memang ini dikait-kaitkan dengan yang lain-lain ya. Banyak yang menduga beliau begini begono macam-macam lah ya. Dan sebetulnya kita yang nggak terlalu bisa membenarkan pernyataan si A, si B, si C, dan si D karena prosesnya belum selesai. Tetapi mungkin secara pandangan kita sebagai pendengaran kita sebagai masyarakat biasa, sebagai warga negara, kita menerima informasi dari sudut biru. Informasi dari si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, kita rasa-rasanya punya penilaian tersendiri. Dan itu hal yang biasa. Bagaimana pendapat Anda itu ya
it's okay, itu benar menurut pendapat Anda dan pemikiran teman-teman. Dan mungkin teman yang lainnya berbeda pemikiran dengan kita, dan kita nggak tahu. Jadi ya inilah yang namanya pro dan kontra. Ada yang membela, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, dan ada yang tidak membela. Kalau pro-pro, ya jadi pro ke semua. Kalau kontra, ya udah kontra aja semua gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu, karena kita manusia punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, sehingga makanya sering sekali muncul pro dan kontra itu terjadi di mana-mana. Kalau soal pendapat, ya itu sah-sah saja dan itu sifatnya lumrah. Asalkan kita nggak memaki saja, ya caci maki, fitnah, dan lain-lain. Selagi masih pendapat kita bisa diterima secara akal sehat, ya itu tidak masalah menurut saya. Karena dengan akal sehat dan pikiran yang sehat, negeri ini akan bisa selamat ya. Nah, kemudian Rizky tidak dipaksa mundur dan tetap dilantik itu karena dia melawan. Tapi bisa jadi ada banyak yang ditekan seperti Rizky tapi diam saja. Ayo ya, kawanku, kalau kalian benar. Ayo lawan kalau kalian benar. Jadi kita di sini mencari kebenaran dan juga menuntut keadilan. Kemudian kenapa harus tunduk sama partai? Takut kehilangan jabatan ya? Bukankah Tuhanmu yang menjamin rezekimu dan juga hidupmu? Yes, kita punya Tuhan yang menjamin itu semua ya. Tapi selagi kita hidup di dunia ini ya namanya juga manusia, teman-teman, punya keterbatasan tersendiri ya. Nah, kemudian di Indonesia ternyata kriminalisasi terhadap perempuan masih banyak dan terang-terangan. Masih banyak perempuan caleg yang unggul namun disuruh mundur dan tidak berani melawan. Miris demokrasi Indonesia. Jadi kalau memang sebetulnya benar ya hal itu terjadi ya, itu bisa kita sebut mencederai demokrasi kita, melukai institusi kita ya, konstitusi ya, kalau sempat seperti itu. Makanya mungkin meskipun ada fatwa MA pada saat itu, KPU tidak menjalankan tugas itu, ya mungkin berpandangan seperti ini kan suara sudah dipilih rakyat gitu ya, udah begini dan begitu. Tetapi di sisi lain memang caleg yang ini ya meninggal gitu ya, meninggal dunia, saya lupa siapa namanya itu kemarin, lalu kemudian diajukanlah kepada MA, dan MA memberikan keputusan suara tersebut diberikan kewenangan kepada partai sepenuhnya untuk memberikan kepada kader terbaik yang berprestasi. Itu yang menurut hemat saya yang saya ingat sejauh ini ya. Karena kasusnya ini sudah lama sekali teman-teman ya. Saya juga rada-rada ingat-ingat tipis-tipis lah ya. Nah, kemudian makin menunjukkan kinerja primitif kader partai. Terbukti nggak terbukti, wajar ya lo publik menilai dan meyakini Hasto terlibat aksi kriminal. Sebetulnya saya dan keluarga besar sangat respect dengan partai PDIP dan juga Bu Megawati. Dari partai itulah bisa memerahkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dulu selalu si kuning supaya Orde Baru turun. Tapi sekarang di tubuh PDI Perjuangan, sekarang PDIP ya. Dulu PDI ya, sekarang sudah PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kebanyakan anggotanya pengusaha, makanya sibuk cari kesempatan. Ya, mungkin teman-teman banyak di sini pendapat teman-teman kita juga. Kalau mungkin Anda juga punya pendapat lain, boleh silakan disampaikan pada komentar pada video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.